politik panggung belakang lebih menarik dan seru. Paloh dan JK sewot gegara Anies nggak di-endorse Jokowi. Ada yang menarik dari halal bihalal Jokowi dengan 6 ketua partai di kabinet. Keenam partai tersebut adalah Golkar, P3, PAN, Gerindra, PKB, dan PDIP. Nasdem meski masih bergabung di dalam kabinet Jokowi sengaja tak diundang. Alasannya menurut Jokowi karena Nasdem sudah punya koalisi sendiri bersama PKS dan Demokrat. Itu yang terlihat di panggung depan politik Indonesia. Ternyata di waktu yang sama di panggung belakang Surya Paloh di Wisma Nusantara menteng menghelat pertemuan empat mata dengan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Surya Paloh dan Luhut yang saat ini sama-sama sedang tidak baik-baik saja dengan Megawati sering bertemu jelang Pilpres 2024 ini. Setidaknya ada 4 pertemuan penting di saat genting. Menurut catatan Intel Langit, pertemuan di Wisma Nusantara adalah pertemuan keempat dalam 6 bulan terakhir. Yang paling lawas, Surya Paloh dan Luhut pernah bertemu di Eropa pada Desember 2022 lalu. Mereka disebut bertemu saat kebetulan sama-sama berada di London. Kemudian pada Februari 2023, Paloh dan Luhut juga pernah bertemu di Jakarta. Keduanya sempat makan siang bersama. Kemudian pada 14 Maret 2023, Luhut dan Paloh kembali makan siang bareng di Nasdem Tower Gondang Dia. Paloh dan Luhut memang bersahabat sejak lama. Luhut kini berperan seperti jembatan antara Jokowi dan Paloh yang belakangan hubungan keduanya merenggang gegara Nasdem bersama partai oposisi PKS dan Demokrat mengusung Anies Baswedan sebagai capres. Renggangnya Paloh dengan Jokowi tak lepas karena tekanan dari PDIP. PDIP lah yang terus meminta Jokowi agar menteri dari Nasdem direshuffle. Di saat yang sama, hubungan Jokowi dan PDIP juga sedang tidak baik-baik saja. Gegara tarik-menarik capres yang bakal diusung PDIP. Makanya permintaan Megawati dan PDIP agar Nasdem keluar dari kabinet tak digubris Jokowi. Apalagi Paloh tetap setia dengan komitmennya mendukung pemerintahan Jokowi sampai selesai. Bahkan terbaru, boro-boro Jokowi mereshuffle menteri dari Nasdem, malah Syahrul Yassin Limpo yang dibidik PDI untuk direshuffle malah dapat tugas baru dari Jokowi, yaitu sebagai Menteri Perindustrian ad interim, menggantikan sementara Agus Gumiwang Kartasasmita. Wah, PDIP bisa tambah keki nih. Ada yang menarik dan aneh dari pertemuan Luhut dengan Paloh kali ini. Paloh nitip pesan agar Jokowi bersikap netral dan tidak gemar mengendorse capres. Rupanya cara Jokowi mengendorse Prabowo dan Ganjar cukup efektif membuat Paloh panik atau setidaknya merasa terganggu. Apalagi di pertemuan ketua umum parpol koalisi kabinet Jokowi, Paloh sengaja tak diundang hingga membuat Paloh tak dianggap lagi sebagai koalisi kabinet.
Senada dengan Paloh adalah Yusuf Kala yang protes keras agar Jokowi berhenti mengendorse cawapres. Bahkan JK membandingkan langkah Jokowi dengan Mega dan SBY menjelang turun tahta. JK nampaknya kebakaran jenggot dan khawatir bila upaya Jokowi mengendorse Ganjar dan Prabowo membuahkan hasil. Kubu JK Paloh ini sangat takut dengan duet maut yang sedang terus diupayakan Jokowi. Kita doakan ya, semoga Megawati dan Prabowo dibukakan hatinya agar ada yang mau mengalah. Sebab bersatunya kekuatan PDIP dan Gerindra akan sangat kuat. Sebaliknya, terpecahnya Mega dengan Prabowo akan merapuhkan keduanya. Yang lebih menarik dan aneh lagi adalah pernyataan Luhut yang menyebut kriteria capres ideal versi Luhut dan Paloh. Disebut presiden ideal menurut Luhut adalah yang muda dan profesional. Pernyataan Luhut ini tentu basa-basi menghibur Paloh hingga Luhut dimintai pendapatnya tentang figur cawapres pendamping Anies. Tapi Luhut juga menambahkan tentang figur capres yang ideal dengan haruslah punya hati yang baik dan tidak hanya pandai bicara. Wah. Luhut telah menggunakan kata bersayap yang menyayat hati Paloh. Betapa tidak, Luhut dikenal sangat dekat dengan Prabowo yang kini juga maju sebagai capresnya Gerindra. Dalam konteks ini kita akan merangkai variabel penentu siapa kunci majunya Prabowo di dalam Pilpres 2024. Untuk kepentingan ini, Intel Langit akan gunakan metode investigasi detektif fiktif Sherlock Holmes, yakni menggunakan metode bernalar dari belakang ke depan. Dengan demikian, sosok Luhut akan menaruh restu atau dukungan pada Prabowo sehingga motif sosok Luhut begitu kuat mendukung Prabowo sebagai kandidat yang paling mungkin dirangkul. Mengapa Luhut? Karena Luhut perlu mengamankan posisinya di pemerintahan, tepatnya di kekuasaan selepas Jokowi tidak lagi menjabat. Meski di pertemuan dengan Paloh, Luhut bakal tak aktif lagi usai jabatan Jokowi berakhir. Apakah ini sinyal bahwa PDIP bakal berkuasa lagi dan tak bakal memakai Luhut lagi? Seperti diketahui, akhir-akhir ini hubungan Luhut dengan PDIP semakin memanas. Titik didih tertingginya adalah soal penundaan pemilu 2024. Politisi PDIP Masinton Pasaribu bahkan meminta Luhut didepak dari kursi kabinet. Tapi Jokowi tak mau lagi didikte PDIP. Sama saat PDIP minta Menteri Nasdem agar segera diganti. Jokowi tetap menjaga kawan dan lawannya sebagai penyeimbang. Jokowi telah memosisikan diri tak lagi sebagai petugas partai yang berkonotasi negatif itu. Ada kecenderungan Luhut lebih memilih Prabowo ketimbang Ganjar atau Anies. Simpulan ini bertolak dari hubungan dekat keduanya sejak masih di militer. Ketika Luhut menjadi kepala seksi 2 operasi, Prabowo adalah wakilnya. Luhut dan Prabowo juga diperintahkan LB Murdani membentuk pasukan anti teror yang kemudian diberi nama Detasemen 81. Setelah mengkonstruksi motif Luhut mengikuti metode Sherlock Holmes, sekarang kita bisa membuat hipotesis bahwa Pilpres 2024 kemungkinan akan menjadi pertarungan Jokowi dibantu Luhut melawan Megawati. Untuk itu, posisi Prabowo menjadi sangat penting untuk Jokowi maupun Luhut. Di kemudian hari,
Bila Prabowo menang, Jokowi tidak lagi tergantung pada Megawati dan PDIP. Begitupun bila Prabowo menjadi presiden, Luhut akan kembali menjadi menteri dengan posisi yang penting. Lantas bagaimana dengan Ganjar Pranowo? Baik Jokowi maupun Luhut lebih srek bila Ganjar menjadi wapresnya Prabowo. Dengan harapan karena faktor usia Prabowo, Pilpres 2029 giliran Ganjar yang bakal diusung bersama. Sehingga pembangunan terus berkelanjutan. Gimana monyet maskot Intel Langit? Kamu tadi menyimak analisis Intel Langit enggak? Apa? Ketiduran? Ayo bangun.